Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama kita membahas tentang pemilihan umum, sementara untuk video yang kedua ini kita akan bahas tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Di beberapa negara, mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini ada beberapa peradilan atau beberapa nama yang menyelesaikan perkara penyelesaian PHPU atau perselisihan hasil pemilu. Yang pertama adalah untuk Republik Weimar, itu diselesaikan di State Court of Justice. Republik Weimar ini adalah Republik Jerman sebelum digantikan oleh pemerintahan dengan adanya pemberontakan dari Adolf Hitler. Kemudian Republik Weimar ini diganti menjadi Jerman sebagai negara federasi. Untuk Jerman sendiri untuk saat ini dalam hal penyelesaian PHPU dilakukan oleh the German Federal Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Kemudian di Australia diadili oleh High Court atau pengadilan tinggi atau juga bisa dikatakan Mahkamah Agung. Sementara untuk Ukraina itu penyelesaian PHPU dilakukan oleh High Administrative Court. Nah, untuk High Court ini juga bisa menyelesaikan dalam hal tertentu ya, artinya hal-hal yang diatur di dalam konstitusinya atau di dalam undang-undang pemilihan umum. Di sana bisa juga pengadilan High Court itu menyerahkan penyelesaiannya kepada Supreme Court atau Mahkamah Agung. Nah, ini beberapa penyelesaian yang dilakukan di beberapa negara untuk PHPU. Kalau kita lihat di dalam pemilihan umum itu kemungkinan terjadi perselisihan itu ada penyebabnya ya, ada beberapa alasan kenapa bisa timbul perselisihan hasil pemilu. Yang pertama ada fraud, kemudian ada mistake, dan juga ada non-fraudulent misconduct, kemudian ada extrinsic event or acts of God. Nah, untuk fraud di sini disebut sebagai kecurangan, di mana kecurangan itu dilakukan karena kandidat itu melakukan kecurangan. Mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, ini dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukan. Jadi kecurangan itu dilakukan oleh petugas-petugas atau yang melakukan penghitungan suara. Nah, ini biasa terjadi disebut dengan istilah fraud. Alasan yang kedua adalah mistake. Ya, mistake ini kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu. Sebenarnya kesalahan ini bisa diperbaiki sebelum terjadinya atau sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, kesalahan tersebut sebenarnya tidak akan menjadi lebih besar apabila dibenahi sebelumnya, atau mungkin misalkan sudah terjadi, maka proses pemilihan umum itu bisa dilakukan dengan melalui penghitungan sementara atau bisa dilakukan melalui proses penghitungan ulang. Ini adanya kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan itu bisa dibenahi sebelumnya. Apabila ternyata sudah terjadi terlaksana pemilihan umumnya, ya pembenahannya adalah melalui proses penghitungan ulang. Kemudian alasan lain terjadi PHPU adalah non-fraudulent misconduct. Nah, di sini perbuatan ini sebenarnya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil pemilu.
Contohnya apa? Seorang anggota yang ingin memenangkan suara dan ternyata hanya lawannya adalah kotak kosong atau tidak ada lawannya. Kemudian dia membuat suatu pasangan boneka untuk memecah suara calon lainnya, misalkan itu disebut dengan non fraudulent misconduct. Kemudian ada extrinsic event of act of God, artinya ini peristiwa yang sudah di luar kemampuan manusiawi. Nah, ini contohnya misalkan ada bencana alam, pandemi seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan memungkinkan terjadinya perselisihan hasil pemilu. Demikian tentang perselisihan hasil pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.